Walinahwi akhto'a lan kedue sepadane wong kang tugel fi jami'i a'dha'i wudu'ihi ing dalem sekabehane pira-pira gawuta wudune mutawaddi. Fi jami'i a'dha'i wudu'ihi ing dalem sekabehane pira-pira gawuta wudune akhto niku disebut. Wadhalika utawi mengkono-mengkono tayamun iku li anahu krana satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi demen atayamuna ing dinginake gawuta kang tengen. Atayamuna ing dinginake gawuta kang tengen. Fi tatahhurihi ing dalem sesucine Kanjeng Nabi. Fi tatahhurihi ing dalem sesucine Kanjeng Nabi. Wa sya'nihi lan tingkae Kanjeng Nabi. Wa sya'nihi lan tingkae Kanjeng Nabi. Kullihi hiya sekabehane sya'nihi. Kullihi hiya sekabehane sya'nihi. Ai mimma tegese saking perkara. Ai mimma tegese saking perkara huwa kang utawi ma iku mimba pitakrimi tetep saking bab mulyaake. Iku mimba pitakrimi tetep saking bab mulyaake. Ka ittihalin koyok celaan. Ka ittihalin koyok celaan. Walu besi nahwi komisin lan nganggo sepadane klambi kurung. Walu besi nahwi komisin lan nganggo sepadane klambi kurung. Wanaklin lan nganggo sandal. Wanaklin lan nganggo sandal. Watakli mudufrin lan ngetoki kuku. Watakli mudufrin lan ngetoki kuku. Wahalqi nahwi roksin lan nyukur sepadane rambut sirah. Wahalqi nahwi roksin lan nyukur sepadane rambut sirah. Wa akhdin lan ngalap barang. Wa akhdin lan ngalap barang. Wa atoin lan aweh barang. Wa akhdin lan ngalap barang. Wa atoin lan aweh barang. Wa siwakin lan siwakan. Wa siwakin lan siwakan. Wa tahlilin lan nyela-nyelani. Wa tahlilin lan nyela-nyelani. Wa yukrahu lan den makruhake apa tarkuhu ninggal tayamun. Wa yukrahu lan den makruhake apa tarkuhu ninggal tayamun. Titik. Wa yusannu lan den sunahake apa ataya suruh dinginake gawuta kang kiwa. Wa yusannu lan den sunahake apa ataya suruh dinginake gawuta kang kiwa fi biddihi ing dalem sewalike babit takrim. Fi biddihi ing dalem sewalike babit takrim. Wahwa utawi diddihi. Wahwa utawi diddihi iku ma perkara.
iku ma perkara kana kang ana apa ma kana kang ana apa ma iku min babil ihanati tetep saking bab ngino-ngino min babil ihanati iku tetep saking bab ngino-ngino wal ada lan reget ka istinjain koyo istinja utawa cewek ka istinjain koyo istinja utawa cewek wan tikhotin lan sisi ubel wan tikhotin lan sisi wakol ilibasin lan nyopot piro-piro sandangan wakol ilibasin lan nyopot piro-piro sandangan wanaklin lan nyopot sandal wanaklin lan nyopot sandal titik wa yusanu lan den sunahake apa albida'atu ngawiti wa yusanu lan den sunahake apa albida'atu ngawiti den sunahake bigosli a'la wajihi kelawan basuh arah duwe wajahe mutawade bigosli a'la wajihi kelawan basuh arah dhuwure wajahe mutawade wa atrofiyadaihi lan piro-piro pucuk tangan lorone mutawade wa atrofiyadaihi lan piro-piro pucuk tangan lorone mutawade warijlaihi lan piro-piro pucuk sikil lorone mutawade warijlaihi lan piro-piro pucuk sikil lorone mutawade wa in soba senajan ngesokake wa in soba senajan ngesokake alaihi ing atase mutawade alaihi ing atase mutawade sapa ghairuhu liyane mutawade sapa ghairuhu liyane mutawade wa akhdul ma'i lan sunah ngalap banyu wa akhdul ma'i lan sunah ngalap banyu ilal wajhi maring wajah ilal wajhi maring wajah bikafaihi kelawan efek lorone mutawade bikafaihi kelawan efek lorone mutawade ma'an hale bareng ma'an hale bareng wawat uma lan sunah nyelehake wadah wawat uma lan sunah nyelehake wadah yang tarifu kang nyiduk sapa mutawade yang tarifu kang nyiduk sapa mutawade minhu saking ma minhu saking ma nyelehake an yaminihi saking arah tengene mutawade an yaminihi saking arah tengene mutawade wama lan nyelehake wadah wama lan nyelehake wadah ya subuh kang ngesokake sapa mutawade ya subuh kang ngesokake sapa mutawade minhu saking ma minhu saking ma nyelehake an yasarihi saking arah kiwane mutawade an yasarihi saking arah kiwane mutawade
wa milahun lan sunah nuli-nuli, wa milahun lan sunah nuli-nuli baina af'ali wudu isalimi ing dalem antarane pira-pira penggawe wudune wong kang waras. Baina af'ali wudu isalimi ing dalem antarane pira-pira penggawe wudune wong kang waras. Bi an yasroha kelawan yen to tumandang sapa mutawandeh. Bi an yasroha kelawan yen to tumandang sapa mutawandeh fi tathhiri kulli qudwin ing dalem nuceni saben-saben gawuta. Fi tathhiri kulli qudwin ing dalem nuceni saben-saben gawuta. Qabla jafa fima ing dalem sadurunge garinge gawuta. Qabla jafa fima ing dalem sadurunge garinge gawuta. Qablahu kang tetep ing dalem sadurunge kulli qudwin. Qablahu kang tetep ing dalem sadurunge kulli qudwin. Wadhalika utawi mengkono-mengkono wilahun. Wadhalika utawi mengkono-mengkono wilahun iku lil ibai karana anut tindak langkai Kanjeng Nabi. Iku lil ibai karana anut tindak langkai Kanjeng Nabi. Wa khurujan lan krana metu, wa khurujan lan krana metu min khilafiman saking khilafe ulama, min khilafiman saking khilafe ulama, au jabahu kang majibake sapa man ing bilah, au jabahu kang majibake sapa man ing bilah. Waya jibulan wajib apa bilah, waya jibulan wajib apa bilah lisalisin kedue wong kang beser. Lisalisin kedue wong kang beser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jabatan para ulama, para kiai, kumpulkan usul romo kiai Suyanto, romo kiai Rosipi, para kiai sanes tulen kumpulkan Ustaz Zainal Arifin, Syuhur Studio jamaah pengawasan kitab Fathul Mu'in dengan kula muliakan. Monggo kita sareng-sareng bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salawat salam mugi mujudaken sunjungan kita, pamitan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu aja syafaat pun terus kami syafaatul uzma fi jannatin yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد نويت وتعلم لإزالة الجهل والديوان والموت وإحياء الدين والشكر لنعمة العقل ونعمة صحة البدن الفاتحة إلى حضرة الجامع المسبح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أولاد الإسلام وصلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Napa niki jenengan buka I'anah Shahifah niki 31. Au binajisin ya, namun dulu au binajisin, saya 40 inti lah, terus kebagi, sama kebagi. Au binajisin wa in kola atau koyu, walau tanah mau kasiron, ayat kulata ini, au aksaro bisurotai tali bitoli wanasi. Namun ya anak nomor pinten? Ya anak nomor pinten? Tunjuk gue bisa jawab tara. 40 kuwi nomor piro? Au pinatsin lho. Wes au binazin wa in kola atau goyru termasuk banyu sing boten suci mensucikan iku menawi berubah sebab kejatuhan najis. Jadi banyu yang kejatuhan najis baik itu banyak ataupun sedikit, artinya air itu baik ada 2 kula atau tidak ada 2 kula. Apabila dia kejatuhan najis, maka kemudian berubah. Jadi apabila ada air kejatuhan najis kemudian berubah, maka tidak memandang air itu banyak atau sedikitnya. Jadi ketika ada air baik itu banyak atau sedikit, ya kejatuhan najis kok kemudian berubah. Walaupun perubahannya itu hanya sedikit, maka air itu tidak suci mensucikan, dinamakan air yang najis. Jadi air yang kejatuhan najis kemudian berubah, maka air itu
langsung jadi air najis. Langsung jadi air najis. Walaupun airnya banyak, apalagi airnya sedikit, mau airnya banyak saja najis. Alasannya najis karena apa? Karena berubah. Jadi air sedikit atau banyak kok kecampuran najis, kemudian berubah air itu, maka air itu dinamakan air yang najis. Tidak bisa untuk bersuci. Terus wal kula tadi bilwazi komsuni atilitrin wis maklum, wis ora bakal paham sampeyan, wis tak manani. Benurung kula itu berarti kilo 216 kilo era uwe makasih Joko berapa paham ya. Yang penting kesimpulannya banyu kula itu banyu yang sudah ada 216 liter. Jadi saya ulangi lagi, air baik itu banyak atau sedikit, terus kejatuhan najis kok sampai berubah, maka air itu menjadi air yang najis. Terusnya wala tanjusu kulakal ma'i walau ihtimalan. Air yang sudah ada 2 kula ini tidak najis. Air 2 kula tidak akan pernah najis. Walaupun 2 kulanya itu ada ihtimal. Jadi air 2 kula tidak akan najis. Walaupun ukuran 2 kula itu adalah ihtimal, tidak yakin. Karena apa? Li'anal asla aqdaro. Karena asalnya air 2 kula itu memang suci. Jadi air 2 kula itu tidak bisa tidak bisa akan najis. Walaupun kejatuhan najis, asalkan rumusnya tidak sampai merubah. Najis itu tidak sampai merubah air 2 kula. Tapi kalau di situ merubah, maka air itu tidak akan suci. Selagi dia najis itu tidak bisa merubah, maka air 2 kula itu tidak bisa dikatakan najis. Karena asalnya memang air 2 kula itu adalah suci. Walaupun ukuran 2 kulanya itu belum diyakini 2 kulanya itu, baru ada kemungkinan 2 kula. Kan syaka fimain ya abalago mangla ihtimal suwe subani iki mau wis anjen wis ora 21 ragu waktu itu wa in tayakona kilatuhu qablu, walaupun sebelumnya kamu yakin bahwa air itu adalah sedikit, tapi kemudian setelah kamu tambahi, setelah kamu tambahi di air biangkarat kolilan yakinan asalnya
Walaupun sebelumnya memang air itu sedikit, secara yakin. Cuman jika alaihi, kemudian kamu tambah. Asalnya ada air kurang 2 kula, yakin. Terus kemudian kamu tambahi air itu. Nah, setelah kamu tambahi, kamu ragu, wahtamala buluhu, wadamu, ya, diragukan, kamu ragu. Iki wis pemula tak dulu, walaupun seperti itu. Jadi air yang sudah ada 2 kula, walaupun 2 kulanya itu adalah adalah kemungkinan, karena airnya asalnya belum 2 kula, terus kemudian kamu tambahi, terus ukuran 2 kulanya kamu ragu, sampai 2 kula belum, jadi tidak akan najis. Ketika bertemu dengan najis, asalkan malam yatagoyar bihi, asalkan air 2 kula tersebut tidak berubah. Dari air 2 kula yang bertemu dengan najis, asalkan tidak berubah, maka air itu tidak dinamakan air najis. Wa ini istahlakat anak jasadu bi, walaupun najis itu rusak di dalamnya. Ngomong baju orang pula kecukuran, apa yang mau air kotoran cecak ngomong, sehingga tai itu rusak di dalamnya. Asalkan tidak merubah air itu, maka air 2 kula itu tidak najis. Paham ya? Wala yajibu atabamudu min najin fi ma'in kasirin. Tidak diwajibkan kita menjauh dari najis yang ada di dalam air yang banyak. Jadi umum orang banyu 2 kula lebih, kemudian di situ ada najisnya. Ketika kita akan hidup, baju itu tidak harus kita menjauh dari najis yang ada di dalamnya itu. Jadi orang banyu punjul 2 kula, terus orang najis, tapi orang merubah loh najis. Nah, kan tadi kan airnya suci mensucikan. Ketika jenengan badan itu tidak harus jauh dari najis yang ada di dalam air itu. Tidak wajib. Jadi, yakni walayajibu atabahudu ali najal kain dimain kasirin halal iktirab ini. Jadi ketika jenengan sebagai nyamuk, itu boten kudu menjauh dari najis yang ada di dalam air itu. Balahu ayat kalimah min hasya'ah hatta min bi maudi'in ila najasah. Bahkan kamu diperbolehkan nyamuk dari mana saja sampai mendekati tempat najis itu gak apa-apa. Jadi tidak harus mengambil yang dari jauh. Nah, dokter terus lagi. Baik untuk menjauh dari apa? Dari najis yang ada di dalam air 2 kula ketika jenengan apa? Nyidu. Sing masalah sing iku sok senani insyaallah. Anu paman iki. Wes iku sawe. Jadi air 2 kula apabila kejatuhan najis dan najis itu tidak merubah, maka hukumnya suci. Walaupun najis itu rusak di dalamnya. Terus wala yajibu atabahudu min najis min ma'in kasirin. Tidak diwajibkan kita menjauh dari najis yang berada di dalam air yang sudah ada 2 kula lebih. Sama lihat. Walau balat dipahami masalah, fartafaat minhu. Rohwatun
Faya najisatun. Intahaqaqa anha min aini najasa au min al-mutaghayyiri ahadu awsabiya. Umpama ana wong nguyo teng lautan. Umpama ada orang sedang kencing di lautan. Umpama. Kemudian dari laut tadi ada untuk. Ya. Dari laut tadi ada untuk sing koyo mau, laut sing koyo untuk. Maka untuk yang dari kencingmu tadi yang ada di lautan itu adalah najis. Jadi jenengan kencing di lautan terus pas kok kencingnya mau ono untuke mumbul, maka untuk yang ada di laut itu hukumnya najis. Apabila jelas-jelas untuk tadi memang dari kencing Anda. Apabila memang nyata-nyata untuk tadi adalah benar-benar dari kencing Anda. Atau dari air yang berubah salah satu sifatnya sebab kencing Anda. Atau dari air yang berubah salah satu sifatnya dari kencing Anda. Tadi kan air di laut kan sudah ada 20 lebih kan. Tapi gandeng kok kencingin, akhirnya sifatnya berubah salah satu sifatnya. Kalau tidak berubah sih enggak najis kan. Kalau salah satu sifatnya dari air yang ada di laut itu berubah dan kami yakini itu adalah sebab dari kencing tadi, maka hukumnya untuk tadi adalah najis. Sahabat babi, baik pas nguyo do segoro, ojo langsung kok cekel, walaupun do segoro untuk mau, karena bisa saja itu adalah memang untuk kok kencing Anda tadi. Wala apabila tidak diyakini bahwa itu adalah dari kencingmu itu untuk itu, ya pala maka tidak dihukumi najis tadi. Jadi nek untuk yang mau orang kau yakini itu adalah memang dari kencingmu, maka tidak najis. Kalau kamu yakini itu dari kencingmu, maka najis. Sama Pak. Walau lihat di bakrotun, Fawawati Asitoni Kotrotun ala syai'in lam tunajishu. Umpama ada kotoran manusia, tai, kotoran manusia atau tai, dilemparkan ke laut. Apabila ada kotoran manusia dilemparkan ke laut, kemudian dari lemparan itu ada tetesan yang menetes kepada sesuatu. Dari lemparan itu belum biasanya kan apa? Banyu sing mumbul nociprata. Apabila belum terus ono cipratan ring nyiprati sesuatu, mbok nyiprati ring klambine jenengan utawa ring panganane jenengan mungkin. Maka tetesan yang netes ning pakaian jenengan atau sesuatu jenengan mau hukumnya tidak menjadi najis, tidak bisa menajiskan. Jadi umpama ada orang membuang kotoran manusia belum mereka terus dung orang pelatihan kok segoro mau nibadi meletik ringgon pakaian jenengan atau sesuatu, maka tidak menajiskan. Sahabat Bapak, wayang jisuk qalilul ma'i wawat ma'dunal qulatani haitsu lam yakun waridan biwusuli nasin ilahi yura bil basari al mutadili ghairu
goiru yuro goiri makben anu filmai walau makwan anhu bisolat kawini min rutobin wa main wa in kasuro. Air yang kurang dari 2 kula dan kurang dari 260 liter ya. Apabila tidak kamu alirkan, apabila tidak kamu datangkan diturohno istilahnya. Apabila tidak kok turohno ya, dengan bertemu najis. Jadi umum sampai akan membuang najis, tapi dengan air yang kurang 2 kula. Terus air itu kamu masukin najis, bukan najis itu yang kamu turoi, tapi kalau boleh najis, air yang kurang 2 kula, maka apa? Maka air kurang 2 kula itu menjadi najis. Jadi kalau ada air kurang 2 kula, caranya adalah kudu dicorno. Dicor. Najisnya mau caranya buka cor. Ojo banyu 2 kula metu ke ember, terus sandangane jenengan sing kena najis kala dono. Iku jenenge maurud. Nek maurud didatangi adalah najis. Kalau yang mendatangi dicorno orang najis. Itu caranya itu. Jadi apabila ada air kurang 2 kula kok jenengan tidak didatangkan, tapi didatangi ya dengan najis yang bisa dilihat oleh mata, dan najis itu tidak dimaafkan, tidak maafkan anu najisnya. Jadi najis yang tidak dimaafkan, walaupun najis itu ketika sholat dimaafkan. Najis yang ketika sholat dimaafkan itu apa contohnya? Getih apa? Getih ini, getih lamuk. Wajiban sholat dipun ono lamuk, ono. Ono getih lamuk, maka dimaafkan. Tapi getih lamuk ketika dia air tidak dimaafkan. Oh. Jadi darah nyamuk kalau dia air tidak dimaafkan. Tapi kalau ketika kamu sholat kok jebul ono getih barobis, maka dimaafkan. Darahnya sendiri sedikit dimaafkan. Sampai pas sholat jebul berdarah. Karena pakaiannya jenengan sedikit dimaafkan. Karena darah sendiri. Tapi sedikit kalau darahnya orang lain tidak dimaafkan. Kalau dalam sholat. Najis yang tidak dimaafkan dalam air, walaupun di dalam sholat dimaafkan, ini apabila dia dimasukkan ke air yang kurang 2 kula, maka airnya najis. Tapi kalau airnya itu yang didatangkan dicurno, enggak akan menjadi najis. Selamat pagi. Wes. 23. Wabi musuli maitatin ladama lijinsia sa'ilun inda syakki udwin minha ka'akrobin wawazain ila inta goyaro ma'asobadu walau yasirun. Air yang kurang 2 kula, berarti kurang 260 liter,
ini tidak najis apabila bertemu dengan bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya ketika disobek. Jadi nek ono banyu kurang 2 kula ketibanan bangkai hewan yang hewan tadi umpama disobek itu tidak ada darah yang mengalir, maka bangkai yang ada di dalam air yang kurang 2 kula itu tidak najis. Contohnya apa? Kalau jengking kok suwek kan, boten darah yang ngalir kan, munggo sampai di banyu do. Wedang kok kecemplungan kalau jengking mati kok kono, maka wedang itu dengan boten najis. Contohnya apa? Cecak, jadi kan berarti gelasnya jebul ono cecak yang mati di jero. Baru sampai di wedang, jebul ono cecak mati di jero raro. Ombenan cecakmu, apa? Wedangmu ombenan. Ya. Kecuali apabila bisa merubah air itu sampai merubah, airnya bisa berubah. Walaupun perubahannya itu hanya sedikit, asalkan tidak berubah tetap suci. Tapi kalau berubah, senajan berubahnya sedikit, maka najis. Contohnya mana? Jenengan dua wedang, kelas kecemplungan laler mati do kono. Laler kan nek disobekkan ora metu darah mengalir, maka tidak najis oleh kombi. Dengan syarat tidak sengaja kamu masukkan. Mati-mati ceplok-ceplok dhewe, mati-mati dhewe do kono. Nek sampean sengaja ono laler kok ceplok do mati, maka tetap najis. Dengan cara tidak kamu cemplungkan, tapi dia nyemplung sendiri. Nek kok uncalno ndok kono mati, maka tetap najis. Terus Faminaidin yang jusu Wasarotonin wala dibdi'in Bayan jusu bima Khilafan isyamin. Ketika berubah tadi, maka najis. Tidak suci apabila ada kurang dari 2 kula, ya, kemasukan batangnya Jadi syaroton itu ada yang memberi makna orang kepiting. Yuyu. Jadi lafaz syaroton itu ada yang maknanya yuyu, ada yang maknanya kepiting. Ini khilaf. Baik, urusan piting ini khilaf. Ono sing ngarani piting itu adalah haram. Orang sing ngarani piting itu tidak haram. Yang mengatakan piting itu haram karena mengatakan binatang amfibi. Tapi keterangan di dalam kitab Mujam Wasit bahwa syaroton adalah termasuk binatang al-bahri.
Jadi dia tidak dinamakan binatang amfibi. Dalam kitab Al-Fahmul Basit, Al-Mujam Basit. Jadi ini khilaf. Ada yang mengatakan bahwa piting itu bukan binatang amfibi, maka hukumnya halal. Ini khilaf. Umpama ya ada yang mengatakan bahwa piting itu adalah binatang amfibi. Ya, berarti tadi kan haram kan dimakan. Umpama ada yang mengatakan bahwa piting itu binatang amfibi. Binatang amfibi itu apa? Bisa berkembang biak di daratan dan lautan. Itu amfibi. Kalau tidak bisa berkembang di daratan dan lautan, maka tidak dinamakan binatang amfibi. Ya. Umpama ada yang berpendapat bahwa piting itu adalah binatang amfibi, berarti batangnya, walaupun piting itu kamu suat itu adalah tidak ada darah yang mengalir, jatuh di dalam air yang kurang 2 kolak, hukumnya adalah najis airnya itu. Begitu juga katak kodok, batangnya kodok ini kalau jatuh di dalam air kurang 2 kolak, maka air itu menjadi najis. Bayan juzu bima. Tapi khilafan di jam'in ini menurut ulama mayoritas ulama bahwa syaratan dan bid'in tidak menajiskan. Alasannya apa? Li'ana li jinsihima daman sailan. Ulama yang mengatakan bahwa kenapa air yang kurang 2 kolak kemudian kejatuhan batangnya syaratan dan bid'in ini najis, karena sesamanya syaratan dan bid'in ini adalah mempunyai darah yang mengalir. Alasannya khilafan jam'in qalu bi'adamin tanajusi bima. Kalau menurut ulama jam'in, batang syaratan dan bid'in tidak menajiskan. Wala bimaikatin kana nasuha minal ma'i kal alki walau turi kabi dide kal alki. Begitu juga air yang kurang dari 2 kolak ini apabila kejatuhan batangnya hewan yang hidupnya adalah dari air seperti lintah. Lintah itu memang hidupnya dari air. Batangnya lintah itu umumnya digur banyunya kurang 2 kolak. Ya. Ini adalah tidak najis. Tidak menajiskan air itu. Banyu yang kurang dari 2 kolak kok ketibanan batangnya lintah, maka tidak najis. Walaupun lintah itu hukumnya haram dimakan. Karena apa? Diterangkan di sini lintah ini adalah termasuk minal khobais,
Alasannya lintah haram dimakan ini karena minal khobais barang yang jember. Tapi umpama batang lintah kon digodhog wedane jenengan, asalane ora kesuno lho ya. Maka tidak menjadikan najis. Karena apa? Lintah ini tumbuh hidupnya memang di dalam air. Lintah ini air judul mak. Uget-uget apa? Termasuk uget-uget banyu. Dengan syarat air dua kulanya tadi tidak berubah. Walau tulisan ini mereka terpindarkan. Nah saja. Waingkana atau itu wero mukalabi. Wala asal. Li torkil hayi mutlakot. Apabila batang cecah, batang apa tadi? Kalau jengking, apa mana? Batang lintah sengaja kamu cemplungkan di dalam air yang kurang dari dua kula batangnya tadi, maka air dua kula itu akan menjadi najis. Karena apa? Karena kamu sengaja nyemplung nanti menyeburkan. Walaupun yang menyeburkan itu orang yang anak yang belum mukallaf. Jadi walaupun yang menyeburkan itu anak yang belum mukallaf. Asal tidak mati sendiri di situ diceburkan, walaupun yang menyeburkan anak yang belum mukallaf, tetap air dua kula itu najis. Wala asaroli torkil hayi mutlakon. Ketika hewan tadi kamu masukkan dalam posisi hidup, tidak menjadi barang, maka tidak ada reaksi menjadikan najis. Jadi umpama ya jenengan iku ndek air 1 gelas, jebul kok cemplungi apa? Lintah. Maka air 1 gelas itu tidak najis. Asalkan isi urip lho ya. Kok cemplungi mau meneh? Kalau sini, tapi kalau sini isi urip, maka tidak menajiskan. Kok cemplungi lar kalau isi urip, tidak menajiskan. Jadi kalau hewannya tadi masih hidup, maka tidak ada permasalahan. Walaupun kamu ceburkan di situ. Jadi sing menjadi pembakas mau nek apa? Nek mati nek batang. Sabar Pak. Wa qala al-kasiruna min aimatina madhhab Malikin anal ma'ala yang justru mutlakon illa bitawiri. Kebanyakan dari imam-imam kita adalah memilih mazhabnya Imam Malik bahwa air tidak najis secara mutlak oleh Imam Malik. Air walian kan atau suruh. Air tidak najis secara mutlak kecuali tagoyun. Jadi banyu dukur iku kata sedikit tidak dikatakan najis selagi tidak berubah. Ini pendapatnya Imam Malik. Tapi nek pendapatnya apa? Imam Syafi'i pripun? Air sedikit tetap bisa najis, ya kan? Imam Malik ora. Wajari apa ini?
Kalau tidak, air yang mengalir ini hukumnya sama dengan air yang tenang, yang tidak mengalir. Hukumnya air yang mengalir adalah sama dengan air yang tidak mengalir. Jadi air yang mengalir itu hukumnya sama dengan air yang tidak mengalir. Jadi air mengalir kayak ini kurang 2 kula ya bisa kena najis, betul apa enggak? Seperti air yang diam apabila kurang dari 2 kula kena najis ya najis. Tapi mengkono hukum jenis jirya, orang kok jirya. Nah, balik di balik mau kok tak ngene, mumbul mau orang 2 kula. Orang nasi gol wabil ini layan justru kolibu air yang dalam kolkodim air yang sedikit air mengalir sedikit tidak najis apabila taboyuri air yang sedikit tidak akan kena dia katakan najis apabila tidak taboyur walaupun dokuno ketimbangan najis asal tidak taboyur ini kolkodim walaupun madhab Malikin nah ini adalah madhabnya Imam Malik madhab Malik baju yang milih walaupun kena najis asal tidak taboyur menurut madhab Malik adalah tidak najis pun sementin mau uji ono PR yang mau buat apa najis muga-muga sithik niki ndadekake kita untuk barokah ngaji fikih. Amin wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa bi ni'amahu wa yughfiru mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم أهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين وعلى آله الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad